Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak. Siang, Bu. Gimana kabarnya? Apakah sehat? Sehat, Bu. Oke, alhamdulillah sehat semuanya ya. Tadi Ibu lihat baru masuk ke kelasnya udah rapi, sudah mulai ada peningkatan dari minggu sebelumnya. Beri tepuk tangan dong untuk kita semua. Tetap pertahankan ya anak ibu semuanya agar kita juga nyaman dan fokus untuk belajar. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, kita angkat baiknya untuk berdoa. Ketua kelasnya di sini siapa? Saya Bu Indi, Bu. Widi. Oke, Widi, pimpin doanya Widi. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Oke. Ibu mau ngecek kehadiran dulu. Ini kelas 9C kan? Ya, Bu. Oke. Ranti Agustia, Ada, Bu. Wika, Ada, Bu. Ladifa, Ada, Bu. Lailatun, Ada, Bu. Delviani, Bu. Nurul Fadila, Ada, Bu. Windy Santia, Ada, Bu. Fitra Musna, Ada, Bu. Revi Oktaviani, Sakit, Bu. Fani. Ada, Bu. Oke, ada yang sakit ya. Mudah-mudahan teman kita yang sakit tersebut diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tampaknya anak ibu semua nggak semangat ya belajar hari ini. Iya, Bu. Kenapa tuh? Panas ya, Bu. Oh, panas ya. Kan sebentar lagi mau pulang kan? Ya, Bu. Oke, jadi langkah baiknya kita semuanya itu harus semangat untuk belajar agar bisa mencapai cita-cita yang diinginkan, membagikan orang tua, dan juga bisa menjadi generasi yang cerdas, pintar, dan juga kreatif tentunya. Baik, kita masuk pada pembelajaran kita hari ini. Ibu mau bertanya dulu mengenai materi kita pada minggu lalu. Ada yang masih ingat? Bu. Oke, apa? Pancasila sebagai dasar negara, Bu. Ya, betul sekali. Itu materi kita pada minggu lalu adalah Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara. Ada yang bisa menyimpulkan Kak dari materi kita minggu lalu? Saya, Bu. Pancasila sebagai dasar negara. Oke, Widi silakan. Pancasila sebagai dasar negara itu maksudnya adalah Pancasila itu menjadi dasar atau pijakan untuk bernegara. Oke, betul sekali. Pancasila sebagai dasar negara adalah pedoman, pijakan, serta pandangan hidup bangsa Indonesia agar menjalankan kehidupan baik dari masa sekarang dan juga masa yang akan datang. Baik anak ibu semuanya, sebelum kita memasuki materi pada hari ini, keluarkan buku pakai anak ibu semua, baca dulu 5 menit mengenai materi kita pada hari ini. Sudah bacanya? Sudah, Bu. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau melihatkan terlebih dahulu gambar. Anak-anak coba semuanya ya. Nih untuk gambar yang pertama. Ada yang tahu ini gambar apa? Saya, Bu. Oke, Windy, apa? Gambar keberagaman masyarakat Indonesia, Bu. Ya, betul sekali. Kalau bisa lihat Kak, ini di gambar ini apa? Tentang gambar apa gitu? Budaya. Ya, Windy? Suku budaya. Oke, betul. Selanjutnya ini
Di bawah. Oke, dulu. Mata kepercayaan. Betul. Ini selanjutnya, gambar selanjutnya. Ini. Berarti keberagaman ras. Oke, betul sekali. Baik, beri upload dong buat kita. Oke, menyangkut apa gambar yang tampilkan tadi, ini menyangkut dengan materi kita pada hari ini, yaitu mengenai keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bhinneka Bhinneka Tunggal Ika, itu KD 3.4. Nah, dalam KD tersebut tentunya ada 7 pembelajaran, yang mana 7 pembelajaran dari materi kita pada hari ini itu siswa mampu menjelaskan bagaimana keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bhinneka Bhinneka Tunggal Ika. Nah, untuk indikator tujuan capaian pembelajarannya yaitu ada 4. Yang pertama, makna persatuan dalam keberagaman. Yang kedua, yaitu prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan juga antar golongan. Untuk yang ketiga yaitu permasalahan yang timbul dalam keberagaman, itu prinsip ini. Nah, itu indikator yang ketiga. Dan yang keempat yaitu upaya pencegahan konflik yang terjadi dalam keberagaman. Nah, anak-anak ibu semuanya, pada pertemuan kali ini yaitu ada 4 indikator atau submateri yang akan kita pelajari. Bisa dihapus ya. Nah, untuk materi pertama yaitu makna persatuan dalam keberagaman.
Ada yang tahu nggak apa itu persatuan? Saya Coba Revi. perkumpulan. Betul. Perkumpulan. Ada apa lagi? Ya, Bu? Gabungan, Bu. Gabungan. Ada yang lagi? Ya, ada. Ya, betul sekali. Persatuan itu juga bisa diartikan sebagai perkumpulan dan juga gabungan. Di mana di sini dapat kita artikan yaitu persatuan adalah kumpulan dari berbagai komponen yang menjadi satu. Jadi di dalam persatuan itu kan ada berbagai macam keberagaman yang berbeda-beda di masyarakat, sehingga itu dijadikan sebagai satu kesatuan yang utuh. Nah, di dalam keberagaman itu juga tidak hanya ada kesatuan, namun juga ada kesatuan di dalamnya. Jadi kesatuan itu adalah komponen dari persatuan ini yang menjadi suatu kesatuan yang utuh. Nah, Ibu mau bertanya, ada nggak yang tahu contoh dari persatuan ini di lingkungan sekolah aja, lingkungan kita bersama teman? Ada yang tahu apa contoh dari persatuan? Bu, Oke, Windy. jadinya saling bergotong royong itu, Bu. Ya, Saling betul. kerjasama, Bu. Gotong royong juga bisa. Nah, ada yang bisa menambahkan lagi? Oke, ini apa? Saling membantu antar teman bisa, Pak. Bisa, benar sekali, saling membantu antar teman. Masih ada yang mau menambah? Oke, betul. Mau berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan, Bu. Nah, betul, juga bisa berteman tanpa berbeda. Menghargai hari raya agama lain, Bu. Juga bisa, itu juga masuk dalam persatuan. Nah, yang Ibu sebutkan tadi itu merupakan contoh dari persatuan. Jadi kita dalam berteman juga tidak boleh membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Oke, untuk mewujudkan persatuan di dalam keberagaman ini, yaitu tentu ada prinsip-prinsip dalam keberagaman suku, agama, ras, dan juga antar golongan. Sudah bisa Ibu hapus? Sudah, Bu. Masih dibuang. Nah, ada yang tahu prinsip-prinsip dari keberagaman? Bu, oke, Evi, Prinsip Bhinneka Tunggal Ika. ya betul. Ada prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Nah, prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika, ada yang tahu itu apa? Oke, Evi. Walaupun berbeda, tapi tetap satu. Ya, itu semuanya dari bangsa kita, itu walaupun berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, kita sebagai warga negara yang baik itu harus saling menghargai di dalam sebuah perbedaan. Itu dari perbedaan agama, suku, ras, dan juga antar golongan. Nah, di sini kita disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Nah, untuk prinsip yang kedua, ada yang tahu? Oke, Nurul apa? Prinsip nasionalisme Indonesia, Bu. Ya betul. Prinsip nasionalisme.
memilih produk lokal. Itu juga bisa sebagai sikap kita untuk nasionalisme ini. Nah, nasionalisme ini adalah bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia harus mengakui serta cinta terhadap tanah air dan bangsa kita. Jadi kita harus mempunyai prinsip tersebut agar bisa memperjuangkan bangsa kita dan tidak dijajah oleh bangsa lain. Nah, untuk prinsip yang ketiga, ada yang tahu? Oke, ini apa? Kebebasan yang bertanggung jawab. Ya, kebebasan yang bertanggung jawab. Oke, kebebasan yang bertanggung jawab ini itu bukan bebas dalam artian kutip yang negatif ya, tapi kebebasan di sini yaitu kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia tentunya mempunyai hak untuk bisa bebas, namun juga bisa mengikuti berbagai aturan yang ada serta bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk prinsip yang keempat, ada yang tahu siapa apa? Wawasan Nusantara, Bu. Oke, Windy, bagus sekali. Windy aja yang jawab ya, yang lainnya enggak. Wawasan Nusantara, ya betul sekali. Wawasan Nusantara di sini adalah bagaimana cara pandang bangsa Indonesia untuk mengetahui dirinya sendiri dan juga bangsa Indonesia. Itu adalah pandangannya. Kelima, prinsip yang terakhir, Kevina, Yaitu prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. ya betul, prinsip pembangunan. Dengan untuk menciptakan reformasi. Untuk prinsip yang kedua itu adalah prinsip pembangunan untuk menciptakan reformasi. Jadi ada satu prinsip pembangunan untuk dapat mewujudkan cita-cita dari reformasi. Nah, untuk materi yang ketiga, ini fokus ya. Nah, tentunya di dalam keberagaman itu pasti ada permasalahan yang mungkin terjadi, mungkin ada ketidaksepahaman atau perselisihan. Nah, dalam materi yang ketiga ini adalah bagaimana itu terdapat permasalahan di dalam keberagaman. Coba, nah, silakan. Permasalahan dalam keberagaman. Nah, tentunya sebelum masuk ke permasalahan keberagaman, ibu mau tanya dulu bentuk-bentuk dari keberagaman apa aja? Oke, ini apa? Ras dan keberagaman agama, suku dan bahasa. Oke, ada tiga, agama, suku, dan bahasa. Ada yang tahu lagi? Yang lagi? Budaya, ras, ya, betul sekali. Ya, dari yang anak-anak yang disebutkan tadi itu merupakan bentuk-bentuk dari keberagaman bangsa Indonesia. Nah, di dalam keberagaman bangsa Indonesia ini tentunya tidak hanya mempunyai dampak positif, namun juga bisa mengalami berbagai permasalahan. Nah, permasalahan di sini juga terdapat berbagai konflik, yaitu konflik antar suku, dua itu konflik antar agama, yang ketiga itu konflik antar ras, yang keempat itu konflik antar golongan.
yang ada di Indonesia. Oke, tentunya permasalahan tersebut tentunya ada upaya yang harus dilakukan. Itu masuk pada materi yang keempat. Ada 3 upaya pencegahan konflik. Ada yang tahu apa aja? Preventif, Bu. Oke, preventif. Selanjutnya, represif, Bu. Oke, represif. Nah, untuk yang preventif ini yaitu adalah upaya yang dilakukan untuk pencegahan konflik sebelum terjadinya permasalahan. Nah, contoh dari preventif ini tentunya aja kita harus saling menghargai, saling toleransi, dan juga menciptakan perbuatan-perbuatan positif agar tidak terjadinya konflik di dalam keberagaman. Nah, yang kedua itu adalah upaya represif. Yang mana di sini adalah upaya yang dilakukan setelah terjadinya konflik. Nah, ini sebagai contoh itu misalnya ada aksi demo, tawuran. Nah, di sini itu misalnya ada pembubaran oleh polisi atau hal semacamnya. Nah, selanjutnya kuratif di sini adalah tindak lanjut dari permasalahan yang telah terjadi setelah terjadinya permasalahan di dalam keberagaman. Misalnya melakukan sosialisasi atau penanaman kepada generasi muda agar tidak terjadi konflik lagi. Nah, kita sudah membahas 4 submateri. Apakah anak-anak ibu semua sudah paham dengan materi yang telah ibu jelaskan tadi? Paham, Bu. Oke, kalau sudah paham, ibu akan membagi kelompok, yaitu 2 aja, per baris, Revi dan Dina, Ranti dan juga Guru. Nah, untuk kelompok di sini itu tolong dicatat ya anak-anak semuanya. Itu tadi ibu udah mengirim apa di WA, mengirim tentang video. Nah, di sana itu anak-anak ibu semuanya tonton video, amati, dan juga kerjakan menganalisis dari video keberagaman tersebut, dan juga mencari berbagai keberagaman yang ada di dalam masyarakat, baik yang anak-anak ibu lihat atau bisa anak ibu semua lihat di YouTube, artikel, dan juga yang ada di internet. Itu anak-anak ibu analisis semuanya. Ibu akan kasih waktu selama 15 menit. Kalau ada yang tidak dipahami bisa ditanyakan pada ibu. Oke, kamu sudah? Semuanya? Sudah selesai, Bu. Sudah selesai kan? Ya. Kumpul? Dari kumpul? Oke, berkelompok aja. Dua-dua. Nah, mulai panjang ya, nanti sudah ada semuanya. Nah, sekarang tampil 5 menit aja untuk kelompok yang pertama. Sudah. Aku buat kelompok pertama sudah mempresentasikan dan sudah memahami apa yang telah dianalisis. Selanjutnya untuk kelompok 2, siapa tadi nanti dan beberapa turun. Oke. Tepuk tangan dong buat kelompok 2 sudah mempresentasikannya. Dan selanjutnya ibu mau
bertanya mengenai kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari sebelumnya dan juga untuk pengajian kelompok tadi. Untuk lagi. Baiklah Bu, hal yang dapat saya simpulkan pada materi hari ini bahwasanya keberagaman di Indonesia ini sangat banyak. Jadi kita itu harus saling menghargai dan menghormati. Seandainya tidak ada saling menghargai, menghormati tersebut, maka akan terjadinya konflik antar suku, antar agama, antara kumpulan dan golongan. Ya benar sekali apa yang dikatakan oleh Ranti. Karena sudah berarti Ibu anggap semuanya sudah memahami apa yang telah dipelajari hari ini. Ibu sangat bersyukur karena Ibu semua antusias untuk belajar. Nah, untuk pertemuan selanjutnya Ibu mau kasih tugas untuk individu aja, yaitu tolong catat ya Ibu, mencari yang pertama itu mencari berbagai macam permasalahan yang telah terjadi di dalam keberagaman yang ada di Indonesia. Itu anak Ibu semua cari di internet, di buku, atau di YouTube, atau di ada di sekeliling bagaimana permasalahan terjadi, dan berikan upaya dari kasus tersebut atau permasalahan tersebut. Nah, itu Ibu kasih waktu 3 hari aja. Untuk ketuaan kelas sini nanti kan? Ya. Baik, nanti besok 3 hari depan berkumpul tugas-tugas teman-teman semua, antaranya PMJ ya. Ya Bu. Oke, alhamdulillah kita sudah berada pada penghujung waktu. Ibu sudah sangat berterima kasih kepada anak-anak Ibu semuanya karena telah bisa belajar dengan giat. Dan Ibu berharap semoga ke depannya anak Ibu semua juga bersemangat di dalam belajar agar bisa menjadi anak-anak yang pintar dan juga kreatif. Nah, Ibu mohon maaf jika ada kesalahan kata dan juga perbuatan selama Ibu mengajar. Ibu mohon maaf. Ibu sudah dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.